Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Coach Dewa di Go Workout Education Series Ngerti Workout. Di kesempatan kali ini, kita akan ngebahas pondasi penting bagi seorang pelatih, yaitu fisiologi dan anatomi olahraga. Karena gimana pun juga, kalau kita nggak ngerti cara kerja tubuh, kita nggak akan bisa melatihnya dengan benar. Jadi, pertama kita akan bahas fisiologi olahraga. Jadi, fisiologi olahraga itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi organ manusia yang berhubungan dengan kegiatan olahraga. Jadi, tujuannya simple, supaya para pelatih bisa menjelaskan secara ilmiah apa yang terjadi di dalam tubuh ketika berolahraga dan bukan hanya meniru program latihan dari orang lain. Dengan fisiologi, kita dapat mengetahui kenapa seseorang bisa cepat lelah, kenapa performa bisa naik dan turun, bahkan kenapa cedera bisa terjadi. Fisiologi membantu pelatih melihat latihan dari dalam tubuh, bukan hanya melihat dari luar gerakannya. Contohnya gini ya, jadi ada dua orang yang melakukan gerakan bench press dengan beban 40 kg, yaitu orang yang pertama melakukan dengan 10 repetisi dan orang yang kedua melakukan dengan 8 repetisi. Sekilas kita mikir bahwa permasalahannya cuma di kekuatan otot, tapi secara fisiologi bisa jadi penyebabnya ada pada kapasitas energi, adaptasi otot, dan juga efisiensi sistem pernafasan dan jantungnya. Jadi, pelatih yang paham fisiologi akan bisa menilai secara objektif apa yang perlu diperbaiki, baik tekniknya, pola latihannya, dan bahkan sistem energinya. Nah, sekarang kita akan bahas sistem organ di dalam olahraga. Jadi, di dalam tubuh ada banyak sistem organ yang bekerja sama saat olahraga. Beberapa yang paling penting untuk dipahami seorang pelatih yaitu yang pertama sistem kardiovaskular, yang kedua sistem respirasi, yang ketiga sistem pencernaan, dan yang keempat sistem syaraf dan indera. Yang pertama, kardiovaskular, yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Fungsinya untuk mengantar nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, sistem respirasi, yang terdiri dari paru-paru, yang dimana fungsinya untuk tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, sistem pencernaan, yaitu tempat untuk mengolah makanan menjadi energi. Dan yang keempat, sistem syaraf dan indera. Fungsinya untuk mengatur koordinasi, keseimbangan, dan reaksi tubuh terhadap latihan. Semua sistem ini bekerja bersamaan, dan itu yang membuat tubuh beradaptasi terhadap latihan dengan aman dan efisien. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem energi dalam latihan. Dalam tubuh kita, ada 3 sistem utama yang menghasilkan energi untuk latihan. Yaitu yang pertama, sistem anaerobik laktat atau yang biasa disebut dengan ATP-PC. Sistem ini digunakan untuk latihan eksplosif dengan durasi yang singkat 0-10 detik dengan contoh latihan sprint, 1RM, dan juga box jump. Yang kedua, sistem glikolisis atau anaerobik laktat. Sistem ini menghasilkan energi dari pemecahan glukosa dengan durasi 20-60 detik dengan contoh latihan angkat beban, sirkuit training, HIIT, dan boxing yang intens. Yang ketiga, sistem aerobik atau oksidatif. Sistem ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Cocok untuk durasi yang lebih panjang seperti bersepeda, jogging, dan renang jarak jauh. Nah, pelatih yang paham sistem energi bisa menyesuaikan program latihan dengan tujuan klien. Selanjutnya kita akan bahas tentang anatomi olahraga. Anatomi olahraga adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan mekanisme tubuh manusia. Jadi tujuannya agar para pelatih bisa menilai gerakan dengan benar, tahu batas aman sendi, dan bisa mencegah cedera klien. Kita fokus ke 2 hal utama di dalam anatomi, yaitu yang pertama, sistem rangka atau skeletal system, yang kedua, sistem otot atau muscular system. Yang pertama, sistem rangka, yang berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ, dan tempat otot menempel. Dalam sistem rangka, ada berbagai jenis sendi, seperti sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi geser, sendi pelana. Sendi engsel bergerak satu arah, contohnya siku dan juga lutut. Yang kedua, sendi peluru bergerak ke segala arah, contohnya seperti sendi bahu dan juga pinggul. Yang ketiga, sendi putar, sendi yang berfungsi untuk gerakan rotasi, contohnya leher. Yang keempat, sendi geser. Sendi ini berada pada antar ruas tulang belakang.
Yang kelima, sendi pelana. Sendi ini memungkinkan bergerak secara dua arah, contohnya ibu jari tangan. Pelatih yang paham jenis sendi ini bisa tahu seberapa jauh klien dapat bergerak dengan aman saat melakukan gerakan squat, bench press, dan juga shoulder press. Dan yang kedua dalam anatomi yaitu sistem otot. Di dalam tubuh manusia ada 3 jenis otot utama, yaitu yang pertama, otot jantung atau cardiac muscle. Bekerja secara otomatis tanpa kita sadari, menjaga detak jantung tetap stabil. Yang kedua, otot polos atau smooth muscle. Bekerja secara otomatis juga, biasanya terdapat pada organ dalam seperti usus dan juga lambung. Yang ketiga, otot rangka atau skeletal muscle. Otot ini yang kita latih saat olahraga, bergerak dengan sadar melalui perintah otak. Semua gerakan latihan beban seperti squat, push up, dan juga bicep curl melibatkan otot rangka. Jadi, pelatih harus tahu otot mana yang aktif di tiap gerakan biar tekniknya benar dan hasilnya optimal. Jadi, kesimpulannya teman-teman, yang pertama, fisiologi menjelaskan tentang bagaimana tubuh bekerja saat latihan. Yang kedua, sistem energi dan organ menjelaskan dari mana tenaga dan performa itu muncul. Yang ketiga, anatomi menjelaskan tentang struktur dan mekanisme tubuh saat bergerak. Kalau kamu menguasai 3 hal ini, kamu bukan hanya jadi seorang pelatih, tapi pelatih profesional yang paham tubuh manusia secara ilmiah. Jadi pastiin kamu subscribe, nyalain notifikasi, dan siap naik level untuk jadi coach profesional. Saya Coach Dewa, sampai jumpa di video berikutnya.